Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita mau adakan syukur untuk Tuhan, kita mau datang bersama-sama untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita pejamkan mata, kita mau sembah Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, karena Kau adalah Bapa yang baik Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur Bapa, sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangka yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kau Bapa yang baik, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangka yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Kasih-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal.
pagi saudara. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan buat kami. Dan kami percaya ini adalah hari yang baru dan hari yang penuh dengan rahmat, kemurahan, dan anugerah-Mu. Sekarang berfirmanlah buat kami, karena tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa melewati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita mau sama-sama buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60, ayat yang ketiga. Karena hari yang lalu kita sudah belajar dari Yesaya pasal yang ke-60 juga, tapi di ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Anda. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat ini adalah satu ayat yang sebetulnya sangat menggairahkan tentunya buat setiap dari kita yang bisa melihat akan setiap janji Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ayat ini sepertinya bertolak-tolakan dengan keadaan kita hari ini. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita sebuah kasih karunia yang begitu besar, yaitu di mana setiap dari kita yang terbuat dari debu tanah, yang tidak bernilai, diberikan satu kehidupan, dihembuskan kehidupan. Sehingga setiap dari kita bukan cuma beroleh sebuah kesempatan untuk hidup, tapi kita juga diberikan sebuah berkat Tuhan untuk setiap dari kita menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, sampai sebatas mana sebetulnya perkara-perkara besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita? Mari kita lihat kembali di dalam ayat ini. Dikatakan bahwa bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Saya yakin sekali bahwa ini sesuatu anugerah yang sangat besar. Karena dikatakan bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Bukan cuma satu bangsa, tapi dikatakan bangsa-bangsa. Bukan hanya diwakili oleh satu, dua orang dari bangsa tersebut, tapi berduyun-duyun. Saya percaya sekali artinya ada satu rombongan yang sangat besar dari setiap bangsa. Dan ini datang dari berbagai bangsa. Akan datang kepada apa tuh saudara? Kepada terang kita. Pertanyaan terbesar hari ini adalah, apakah bangsa-bangsa itu akan datang kepada kita? Apakah bangsa-bangsa itu akan datang mendekat kepada kita? Karena kunci, karena apa yang membuat bangsa-bangsa itu akan datang kepada kita, dikatakan bahwa karena ada terang. Saya yakin sekali terang bicara bukan cuma hanya sekedar hanya cahaya biasa. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat menarik seharusnya terang itu. Harus ada satu terang yang kuat sehingga bangsa-bangsa itu akan datang kepada kita. Pertanyaannya adalah apakah setiap bangsa tidak punya terang? Apakah di bangsa-bangsa itu tidak ada terang yang bercahaya? Saya yakin di bangsa-bangsa ada banyak juga orang-orang baik. Ada banyak orang-orang yang soleh. Ada banyak orang-orang yang benar. Tapi kenapa sampai bangsa-bangsa lain mau datang kepada kita? Pasti karena terang kita sangat bercahaya. Sebuah perenungan pagi ini buat setiap dari kita. Mengertikah saudara bahwa Tuhan ingin memakai setiap dari kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar? Roh Kudusnya dicurahkan terhadap gerejanya. Roh Kudusnya dicurahkan terhadap kita. Supaya setiap dari kita akan menarik banyak orang. Pada waktu kita menjadi satu dengan Tuhan. Saya percaya sekali bahwa ada Roh Kudus yang sudah bekerja di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia berkarya 2000 tahun yang lalu. Membuat begitu banyak orang berduyun-duyun untuk datang mengikuti apa yang diajarkannya. Yang sehingga sampai hari ini ada begitu banyak orang tetap mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya percaya Roh Kudus yang sama yang sudah masuk di dalam hidup saudara itu juga akan menarik banyak orang. Hari ini saya hanya ingin membawa Anda untuk sadar. Jangan menjadi lemah, jangan berputus asa. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Tuhan akan pakai kita. Pada waktu Anda izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup Anda dan saya, Dia akan membuat setiap dari kita memiliki terang. Terang di sini dimaksudnya adalah tentunya sesuatu yang memberkati. Saya percaya dari setiap kehidupan kita, Tuhan mampu membuat setiap dari kita memiliki terang di dalam pengetahuan, memiliki terang di dalam keahlian-keahlian yang ada, memiliki terang dalam karya-karya yang akan membantu, yang akan menolong, yang akan memberikan kehidupan lebih baik buat bangsa-bangsa lain. Saudara,
Mari berpikir yang besar. Mari mulai menyadari betapa kasih karunia-Nya begitu luar biasa buat kita. Sekali lagi, Anda dan saya dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dan di bagian yang terakhir dikatakan, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Percayalah, ada cahaya yang terbit dalam kehidupan kita. Pada waktu kita cari Tuhan, ada cahaya kemuliaan yang masuk dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk terus belajar. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, terus tambah ilmu. Dengan cara, ayo baca buku lebih banyak. Ayo dengan cara kita belajar. Mari kita berteman, berhubungan dengan orang-orang yang lebih berhikmat, yang lebih cakap. Mari belajar dari mereka. Mari belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mari isi hidup kita, mulai latih apa yang ada. Beberapa dari Anda mungkin punya bakat memasak. Jangan berhenti. Ayo coba mulai latih terus supaya Anda semakin pandai dalam memasak dan membuat sajian yang lebih istimewa. Beberapa dari Anda memiliki keahlian pertukangan yang luar biasa. Sudah terpendam demikian rupa. Ayo mulai latih kembali. Di waktu-waktu seperti ini, mari tingkatkan keahlian yang ada. Beberapa dari Anda punya keahlian-keahlian, bahkan cara berpikir tentang bisnis ekonomi yang lain, tentang semua hal. Mari terus tingkatkan. Bukan waktunya hanya untuk merenungi nasib, berduka, dan lain sebagainya. Ini waktu untuk kita menjadi kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa roh yang sangat kudus sudah dicurahkan buat kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami roh kecakapan, Engkau memberikan kami roh hikmat, kepandaian, Engkau memberikan kami roh keterampilan. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, ya Bapa, lawat kami, jamah kami mau dipakai untuk menjadi orang-orang yang ahli. Di tengah-tengah kegoncangan terjadi di seluruh dunia, kami percaya ini waktunya anak-anak Tuhan menjadi terang yang bercahaya bagi banyak orang di luar sana, bahkan di bangsa-bangsa, bahkan di pemimpin-pemimpin bangsa. Hari ini mereka sedang mengalami juga satu kebingungan dan kekhawatiran. Anak-anak Tuhan, inilah masanya bagi anak-anak Tuhan untuk bersinar, untuk bercahaya terang. Bapa, penuhi kami dengan roh kudus-Mu. Penuhi kami dengan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Dan kami siap terus melatih, mengisi hari-hari kami dengan segala sesuatu yang akan membawa sinar kemuliaan bagi kemasyuran nama Tuhan. Kami tahu inilah waktunya kami memasyurkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memulai hari ini bersama dengan Engkau. Mari saudara kita berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan, kami pasti melakukan pekerjaan yang besar. Anda yang diberkati, katakan amin, amin, amin.